Selamat datang kembali pemirsa, selamat bergabung dengan channel Menuju Pemilu 2024. Bersama saya Putut Al-Huda, dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar kita gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Nasdem tolak pemilu 2024 coblos parpol, kritik ketua KPU bikin ribut. Jakarta, Nasdem tegas menolak jika sistem pemilu 2024 dilakukan secara proporsional tertutup yang hanya mencoblos parpol bukan caleg. Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate lantas mengkritik KPU Hasyim Asyari offside. DPP Partai Nasdem dengan sangat tegas menolak gagasan sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif. Pernyataan Ketua KPU terkait hal tersebut offside, tidak sepatutnya dan melampaui kewenangan KPU sebagai pelaksana UU Pemilu, kata Johnny kepada wartawan, Jumat, 30 Desember 2022. KPU pelaksana UU bukan pembuat UU dan bukan juga pengusul junior. Pernyataan Ketua KPU tersebut tidak etis dan melampaui kewenangan, berpotensi menjadi keributan baru menjelang pemilu, lanjut Johnny. Johnny meminta KPU untuk fokus pada pelaksanaan pemilu. Menurutnya, KPU tidak tergoda dalam kepentingan politik pemilu 2024. KPU sebaiknya fokus pada UU existing dan mengambil setiap langkah yang perlu demi pelaksanaan pemilu serentak yang lebih berkualitas, tidak perlu tergoda dengan kepentingan politik unsur tertentu atau partai tertentu dalam kontes politik pemilu 2024. Hal tersebut hanya akan membuat pemilu 2024 berbau amis. Fokus saja pada tugas dan mandat yang saat ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu agar pemilu serentak 2024 dapat berjalan dengan baik, ujarnya. Minta KPU tak buat kegaduhan. Sementara Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan semua hal substansial dalam pemilu baik jumlah kursi, ambang batas parlemen, sistem pemilu sudah diatur dalam undang-undang bukan berdasarkan peraturan KPU. Dia mengatakan KPU hanya mengatur pelaksanaan secara teknis. Tugas KPU mengatur teknis penyelenggaraan pemilu, terang Ali. Dia menegaskan pemilihan sistem proporsional terbuka atau tertutup merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama Presiden atau pemerintah. Berkaitan dengan pengajuan uji material mengenai sistem pemilu, anggota Komisi 3 DPR ini menerangkan jika MK hanya berwenang menyatakan konstitusional atau tidak konstitusional. Putusan MK itu kemudian direspons oleh pembentuk undang-undang bukan KPU. Bukan KPU. KPU tidak punya hak, apalagi otomatis, menjalankan putusan MK, atau dipakai menyusun peraturan KPU, PKPU, untuk menentukan sistem pemilu. Sistem pemilu yang digunakan, sekali lagi, menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, kata Ali. Ali mewanti-wanti KPU agar taat asas dalam bernegara dan memahami kehidupan demokrasi dan negara hukum. Dia meminta KPU tidak memunculkan pernyataan yang membuat kegaduhan. KPU jangan justru menciptakan problem dan kegaduhan baru dalam kehidupan nasional, dan bahkan membuat kemunduran demokrasi kita dengan menafikan partisipasi politik rakyat dalam pemilu yang sedang tumbuh dan bergairah, ujarnya. Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asyari mengungkapkan ada kemungkinan pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup. Hasyim mengungkapkan sistem itu sedang dibahas melalui sidang di Mahkamah Konstitusi, MK. Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup, ujar Hasyim dalam sambutan acara catatan akhir tahun 2022 KPU RI, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 29 Desember. Hasyim mengatakan sistem proporsional terbuka dimulai sejak pemilu 2009 berdasarkan putusan MK. Dia mengatakan dengan begitu, maka kemungkinan hanya keputusan MK yang dapat menutupnya kembali. Maka sejak itu pemilu 2014, 2019, pembentuk norma UU tidak akan mengubah itu, karena kalau diubah tertutup kembali akan jadi sulit lagi ke MK, ujarnya. Dengan begitu, kira-kira polanya kalau yang membuka itu MK, ada kemungkinan yang menutup MK, sambungnya.